Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Aprilia dengan nomor NIM 2301009. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi proposal penelitian mulai dari judul penelitian sampai ke daftar pustaka. Selamat menyaksikan. Proposal penelitian merupakan rancangan awal sebelum suatu penelitian itu dilaksanakan. Proposal ini berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti agar penelitian yang dilakukan memiliki arah yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam proposal penelitian terdapat beberapa bagian penting yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pada video ini saya akan membahas satu persatu komponen proposal penelitian beserta fungsi dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan proposal penelitian. Mulai dari judul penelitian, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika permasalahan, dan yang terakhir daftar pustaka. Terdapat di poin pertama yaitu judul penelitian. Judul penelitian merupakan identitas utama dari sebuah penelitian karena dapat menggambarkan fokus penelitian yang akan dilakukan. Judul penelitian yang baik seharusnya ditulis secara jelas, spesifik, relevan dengan masalah penelitian, serta tidak terlalu panjang. Selain itu, judul juga perlu mencerminkan objek penelitian, variabel penelitian, atau fokus kajian yang akan diteliti. Dengan adanya judul yang tepat, pembaca dapat memahami gambaran umum penelitian tanpa harus membaca keseluruhan proposal terlebih dahulu. Sebagai contoh, jika penelitian membahas pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa, maka judul yang harus dibuat spesifik agar fokus penelitian terlihat jelas. Poin kedua, latar belakang masalah. Pada bagian latar belakang masalah merupakan bagian penting karena menjelaskan alasan mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Di dalam penyusunan latar belakang, terdapat beberapa aspek yang perlu dimasukkan ke dalam latar belakang. Yang pertama, fenomena atau kondisi nyata. Yang kedua, masalah penelitian. Yang ketiga, data pendukung. Yang keempat, research gap atau kesenjangan penelitian. Yang kelima, urgensi penelitian. Pertama, adanya fenomena atau kondisi nyata di lapangan. Peneliti harus menjelaskan masalah aktual yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman, atau kondisi sosial yang berkembang. Kedua, yaitu masalah penelitian, di mana peneliti mulai mengarahkan pembahasan pada persoalan utama yang akan diteliti. Ketiga, perlu adanya data pendukung, baik berupa hasil observasi, data statistik, maupun penelitian terdahulu untuk memperkuat argumen. Yang keempat, research gap atau kesenjangan penelitian, yaitu penjelasan mengenai perbedaan penelitian sekarang dengan peneliti sebelumnya. Hal ini penting agar penelitian itu memiliki unsur kebaruan. Yang kelima, adanya urgensi penelitian, yaitu alasan mengapa penelitian itu penting dilakukan, serta manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Menurut saya, latar belakang menjadi salah satu bagian yang paling penting karena menentukan kuat atau tidaknya alasan suatu penelitian itu dilakukan. Pada poin ketiga, identifikasi masalah. Selanjutnya, identifikasi masalah itu berfungsi untuk menemukan dan menjelaskan berbagai persoalan yang muncul berdasarkan latar belakang penelitian. Pada tahap ini, peneliti menguraikan masalah-masalah yang ditemukan secara lebih rinci, tujuannya agar peneliti dapat memahami persoalan yang terjadi sebelum menentukan fokus penelitian. Misalnya, dari suatu fenomena pendidikan dapat ditemukan berbagai masalah seperti rendahnya motivasi belajar, kurangnya pemanfaatan teknologi, atau lemahnya interaksi pembelajaran. Dan poin keempat, fokus atau batasan masalah. Nah, pada bagian ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar peneliti tidak terlalu luas. Selain itu, pembatasan masalah juga membantu peneliti agar tidak keluar dari topik pembahasan yang telah ditentukan. Karena tidak semua masalah dapat diteliti sekaligus, maka peneliti harus memilih satu atau beberapa fokus tertentu yang paling penting untuk dikaji. Dengan adanya batasan masalah, penelitian menjadi lebih mendalam, terarah, dan mudah dilakukan. Poin yang kelima, rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang nantinya akan dijawab melalui proses penelitian.
Rumusan masalah biasanya dibuat dalam bentuk kalimat tanya dan disusun secara jelas, spesifik, serta sesuai dengan fokus penelitian. Rumusan masalah sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan tujuan penelitian, metode penelitian, hingga analisis data. Oleh karena itu, rumusan masalah harus benar-benar sesuai dengan persoalan utama yang ingin diteliti. Kemudian pada poin ketujuh, tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan hasil atau target yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian biasanya disusun berdasarkan rumusan masalah. Jika rumusan masalah berbentuk pertanyaan, maka tujuan penelitian merupakan jawaban atau arah yang ingin dicapai dari pertanyaan tersebut. Dengan adanya tujuan penelitian, peneliti akan lebih terarah dalam melaksanakan penelitian sehingga proses penelitian itu menjadi lebih efektif. Poin yang ketujuh yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi penelitian terhadap berbagai pihak. Biasanya manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau teori di dalam bidang tertentu, sedangkan manfaat praktis berkaitan dengan penerapan hasil penelitian, misalnya bagi guru, siswa, sekolah, masyarakat, atau lembaga tertentu. Bagian ini penting karena menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna dan tidak hanya sebatas memenuhi tugas akademik. Selanjutnya, poin kerangka teori. Kerangka teori berisi kumpulan teori yang digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan variabel atau fokus penelitian. Teori yang dipilih harus relevan dengan topik penelitian serta berasal dari sumber yang terpercaya seperti buku ilmiah ataupun jurnal akademik. Fungsi kerangka teori adalah memberikan landasan ilmiah sehingga penelitian memiliki dasar pemikiran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Poin selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, bagian ini juga membantu menunjukkan kebaruan penelitian atau novelty. Dengan adanya tinjauan pustaka, penelitian menjadi lebih kuat karena memiliki dasar referensi yang jelas. Poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan cara atau langkah yang digunakan peneliti dalam memperoleh data dan menjawab rumusan masalah. Dalam metode penelitian biasanya dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data. Dan menurut saya, metode penelitian menjadi bagian yang sangat penting karena menentukan kualitas hasil penelitian. Jika metode yang digunakan tepat, maka hasil penelitian akan lebih valid dan dapat dipercaya. Lanjut ke poin selanjutnya, sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan menjelaskan susunan isi penelitian dari awal hingga akhir. Bagian ini membantu pembaca memahami alur penelitian secara keseluruhan. Misalnya mulai dari pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, hingga kesimpulan. Dengan adanya sistematika pembahasan, isi proposal menjadi lebih rapih dan mudah dipahami. Nah, poin selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan kumpulan sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian. Sumber referensi dapat berupa buku, jurnal, skripsi, artikel ilmiah, maupun sumber akademik lainnya yang relevan dengan penelitian. Daftar pustaka ini juga sangat penting karena menunjukkan bahwa proposal itu disusun berdasarkan sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penggunaan referensi terbaru juga dapat meningkatkan kualitas proposal penelitian. Mungkin sekian review materi penulisan proposal penelitian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.